Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau berkarya, Engkau mengurapi setiap kehidupan kami pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Makasih Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah padanya. Dia Bapa yang sangat baik. Dia Bapa yang tak pernah meninggalkan. Percayalah kepadanya. Oh, Yesus sanggup memulihkanmu. Dia sanggup menyembuhkanmu. Haleluya, haleluya. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Haleluya, 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 haleluya. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Percayalah, Yesus baik.
Yesus sanggup menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sangat baik, kasih-Mu besar dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Engkau ajaib, Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Ini kami hamba-Mu, ini kami anak-Mu Tuhan. Mari bebaskan roh-Mu, mari beri yang terbaik kepada Tuhan, mari beri yang terbaik kepadanya. Percayalah, percayalah padanya. Engkau sungguh baik Tuhan, kasih-Mu besar bagi kami. Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup memulihkan dalam hidup kita. Syarararara basikini aramu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Ya bara 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 bara. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Dengan segenap hati kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami mengandalkan-Mu, ya Bapa. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Ya da 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 da. Kami buka hati kami Tuhan. Kami yakin dalam setiap kehidupan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan kami, memulihkan kami. Engkau pasti sanggup Tuhan. Ini kami percaya kami. Sikara bara 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 bara. Sikara bara bara bara. Sikara bara. Mari dengan segenap hati katakan kepada Tuhan. Tuhan pasti sanggup, tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkat-Mu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkan. Katakan Tuhan pasti, Tuhan pasti sanggup, tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkat-Mu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkat
sanggup. Percayalah, katakan percayalah, amin. Percayalah, oh percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Kesempatan ini kita harus betul-betul manfaatkan untuk mendengar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu firman yang hidup. Kalau dia menghidupi kondisi rohani kita, maka rohani kita hidup. Maka pandangan kita terhadap jasmani itu lain. Dan Tuhan berfirman, hidup yang rohani itu menuju kepada hidup yang akan datang. Itulah sebabnya firman Tuhan, ya, saya ambilkan salah satu daripada firman Tuhan itu di dalam Mazmur. Mazmur pasal 51 ayat 7 dikatakan begini. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara, sering kita mendengar dosa keturunan. Kita sering mendengar baik khotbah, baik di luar, yang disebut karma. Itu adalah dosa timbal balik. Di sini dikatakan sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Itu saudara-saudara, kata-kata kita renungkan, kita dalami, itu menjadi titik pertama bagaimana nanti kita hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini sesungguhnya kalau dilihat dari sudut pandangan yang luas, kita ini dilahirkan dari keturunan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu mengandung
putra-putranya dan terus-menerus mengandung dalam keadaan dosa. Dan anak cucu dan turun-temurun dari keturunan bangsa menjadi keturunan bangsa lain sehingga memenuhi bumi ini. Semua dilahirkan dari kandungan yang penuh dosa. Nah, dari dosa itu tidak akan bisa melahirkan sesuatu yang kudus, yang suci tidak bisa. Dari dosa itu mengandung dosa, sehingga terjadi satu rentetan anak beranak. Kata-kata anak beranak itu ya, sang dikata upamanya ya, orang tua itu dosanya sak kepel. Nanti punya anak dosanya rong kepel. Punya anak lagi dosanya telung kepel. Terus bertambah-tambah sehingga dunia ini semakin menjadi dunia kejahatan. Dan nyatanya saudara kemanapun tidak ada dunia sing tenang, tidak ada. Semua bangsa di dunia ini, apalagi sekarang ini, semua bangsa di dunia penuh dosa dan kejahatan. Macam-macam kejahatan. Bukan nek marah tok dianggap dosa. Macam-macam dosa kejahatan. Sehingga dunia ini tidak ada. Dunia yang suci tidak ada. Sekalipun mungkin yang dikatakan umat Tuhan itu pun belum tentu. Kalau mereka tidak disucikan oleh darah Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus waktu datang ke dalam dunia ini, dia menderita sengsara, disalib, dicocut, darahnya mengalir di seluruh tubuhnya. Dan saudara tahu, darah Yesus yang menyucikan dosa dan kesalahan kita. Itu sebabnya Yesus harus turun ke dalam dunia ini untuk menderita karena manusia yang berdosa ini. Sehingga manusia yang menerima Yesus Kristus, dia memperoleh hidup. Dalam arti hidup yang kudus. Oh saudara-saudara, kita harus mengerti firman Tuhan, harus mengerti. Kalau kita mengerti firman Tuhan, paling tidak kita ini akan berkata, Tuhan, tolong saya. Kata-kata Tuhan, tolong saya, itu suatu kata-kata yang sederhana. Tetapi kata-kata itu diucapkan dengan penuh. Misalnya contoh, ada orang tidak bisa renang, dia tenggelam di dalam sungai atau mana air ya. Dia berkata, tolong. Itu kata tolong itu bukan tolong cuma mulut. Tetapi kata tolong itu adalah kata dari hati.
kepada kata-kata dan kepada perbuatan. Hatinya merasa perlu ditolong, diucapkan di dalam kata-kata, dan perbuatannya harus menunjukkan perbuatan sehingga orang tahu itu perlu ditolong. Cobalah saudara bayangkan orang yang mau tenggelam itu, kalau dia bilang tolong, itu bukan cuma kata-kata, tetapi hati, kata-kata, dan perbuatan tulus. Nah, itu terjadi kalau kita lepas dari dosa-dosa dari kandungan. Tidak ada orang yang bisa melepaskan diri dari dosa kandungan. Tetapi Yesus datang menghapus segala jenis dosa. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia memperoleh kemenangan. Itulah sebabnya saudara-saudara, ya, gereja bukan saja kita berkumpul di gereja itu mendengar firman Tuhan. Sekarang gereja terbuka untuk rumah tangga yang disebut KPK. Upamanya saudara ini pelayan KPK. Saudara ini adalah orang yang sudah terlepas daripada dosa kandungan. Terlepas dari dosa keturunan. Tetapi kenapa kita masih juga mengandung dosa-dosa itu? Karena kita melayani itu cuma ngomongin melayani. Tapi kehidupan kita itu belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara, para pelayan-pelayan. Dan kalau mungkin juga para aktivis di dalam KPK. Biar banyak doa supaya tahu apa gunanya, apa artinya ikut KPK. Artinya kita membebaskan diri dari dosa yang sudah menghancurkan kehidupan orang tua kita. Kita memasuki hidup yang baru, yaitu darah Yesus Kristus yang penuh dengan kasih, penuh dengan ampun, dan penuh dengan penyucian dosa. Biarlah kita menjadi hamba-hamba, anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Itulah saudara yang perlu kita renungkan pada saat ini. Sekalipun pendek, tidak apa-apa. Tetapi kalau saudara melihat ayat ini, saudara, sesungguhnya kita ini sangat-sangat tidak bisa terlepas daripada dosa-dosa keturunan dari orang tua kita. Oleh sebab itu, saudara, kita wajib berdoa bagi orang tua kita supaya dia dibebaskan dari segala dosa dan kesalahan, dan dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih kita telah mendengarkan sedikit renungan, tetapi sedikit ini kiranya menyentuh hati kita untuk membawa kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan,
Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan sekarang kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Manusia itu hidup di dalam dosa sejak kandungan. Dan yang mengandung kami itu adalah orang yang berdosa. Tidak ada manusia di dunia ini yang suci, tidak ada. Semua sudah jatuh di dalam dosa. Karena nenek moyang kami Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa. Dan hanya oleh karena darah Yesus Kristus yang mengalir karena disiksa, dicambuki, ditusuk dan seterusnya. Darahnya mengalir dan darah itu adalah darah yang maha kudus yang menyelamatkan kita semua. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan atas doa kami ini yang kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.